Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanura Isa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar, tujuan pendidikan, dan hasil dari proses belajar. Mata kuliah teori pembelajaran yang diampu oleh Ibu Cynthia Nurika Irma, yaitu untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama, pengertian belajar menurut para pakar. Yang pertama ada menurut S. Nasution, mendefinisikan belajar sebagai perubahan kelakuan, pengalaman, dan latihan. Jadi, belajar membawa suatu perubahan pada diri individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai sejumlah pengalaman, pengetahuan, melainkan juga membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minat, penyesuaian diri. Dalam hal ini meliputi segala aspek organisasi atau pribadi individu yang belajar. Yang kedua, menurut Skinner, dalam Setomuliadi, mendefinisikan belajar sebagai a process of progressive behavior adaptation. Jadi, belajar merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian perilaku yang bersifat progresif. Yang ketiga, menurut Umar H. Maliki, belajar merupakan suatu proses dan bukan hasil yang hendak dicapai semata. H. Maliki mengemukakan bahwa belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Yang keempat, menurut W.S. Winkel, belajar adalah aktivitas mental maupun psikis yang berlangsung baik di lingkungan dengan interaksi yang aktif. Yang kelima, menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan dan pengalaman. Bertitik tolak dari berbagai pandangan sejumlah ahli mengenai belajar. Meskipun di antara mereka para ahli tersebut ada perbedaan mengenai pengertian belajar. Namun secara eksplisit maupun implisit di antara mereka terdapat kesamaan maknanya. Lalu B, tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum pendidikan berkenaan dengan keseluruhan peristiwa-peristiwa pendidikan dan merupakan tujuan dari keseluruhan jenis kegiatan dan waktu berlangsungnya peristiwa-peristiwa pendidikan. Menurut Langevall, tujuan umum adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh seseorang melalui pendidikan. Dengan demikian, apabila tujuan pendidikan adalah kedewasaan, maka semua kegiatan pendidikan harus tertuju pada kedewasaan agar tujuan umum pendidikan itu dapat tercapai. Contohnya, yaitu seorang guru meminta siswa kelas 1 untuk merapikan krayon dan meja lipat setelah mewarnai. Secara tidak langsung, anak telah diajarkan tentang tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini akan membentuk sebuah kedewasaan dalam diri anak. Lalu ada tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan dari masing-masing institusi atau lembaga. Misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan sekolah menengah pertama, tujuan sekolah pendidikan guru, dan sebagainya yang masing-masing sudah dicanangkan sesuai dengan harapan lulusannya. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan dari masing-masing bidang studi, misalnya tujuan pelajaran pendidikan agama, tujuan pelajaran matematika, tujuan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan sebagainya, yang akan berbeda dari satu bidang studi ke bidang studi yang lain, dan juga dari tingkat institusi yang satu ke tingkat institusi yang lain. Akan tetapi, antara tujuan kurikuler suatu institusi ada hubungan dengan tujuan kurikuler institusi yang lain.
Lalu yang keempat, ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku atau behavior yang dapat diamati dan diukur. Ada dua macam tujuan instruksional, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional adalah tujuan yang menyatakan adanya sesuatu yang dapat dikerjakan atau dilakukan oleh siswa setelah pengajaran. Jadi, sebelum adanya pengajaran, siswa tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan atau melakukannya. Contoh, sebelum ada pengajaran, siswa belum dapat membuat tabel spesifikasi. Sesudah pengajaran diberikan, siswa dapat membuat tabel spesifikasi. Lalu yang ketiga ada hasil proses belajar. Yang pertama, perubahan pengetahuan atau kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif sangat erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Menurut Bloom, kognitif terdiri dari 6 kategori atau aspek, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam adalah evaluasi. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Yang kedua, perubahan keterampilan psikomotorik adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Ranah psikomotorik terdiri atas 7 kategori atau aspek, yaitu antara lain yang pertama persepsi, yang kedua kesiapan, 3 gerakan terbimbing, 4 gerakan terbiasa, 5 gerakan kompleks, 6 penyesuaian pola gerakan, dan yang ketujuh kreativitas. Contohnya yaitu menilai berdasarkan tingkah laku, melakukan tugas portofolio, tugas kemampuan menulis, dan membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, perubahan nilai dan sikap afektif adalah penilaian pada kemampuan seseorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan di sekolah. Aspek penilaian dalam ranah afektif ada 5, yaitu yang pertama menerima, yang kedua menanggapi, yang ketiga menilai, yang keempat mengelola, dan yang kelima menghayati. Contohnya yaitu mengusulkan kegiatan kelompok untuk satu materi pembelajaran, bertanya kepada guru, bertutur kata yang baik dan sopan, menyampaikan pendapat, memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru, dan mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.